Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Hasani dalam seri mata kuliah ilmu perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas soal norma hukum, azas-azas dan sumber peraturan perundang-undangan. Karena terlalu banyak, mungkin nanti saya akan bagi dalam beberapa seri. Yang pertama kita bicara soal norma. Banyak orang sering mendengar, misalnya anak Anda pulang di malam hari itu melanggar norma ketimuran misalnya. Norma ketimuran itu tradisi-tradisi yang berlaku untuk negara-negara timur misalnya. Tetapi kalau dia melanggar, dia juga tidak akan dihukum. Itu norma, bukan undang-undang, bukan hukum ya. Jadi norma, hukum, undang-undang itu jelas berbeda. Peraturan perundang-undangan itu jelas berbeda. Anda sudah mempelajarinya dalam glossary istilah-istilah di bidang ilmu perundang-undangan. Nah, norma secara umum ya, secara harfiah atau secara bahasa diartikan sebagai patokan, ukuran ya ukuran atau patokan yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, itu namanya norma. Tetapi secara terminologi, norma adalah seperangkat aturan yang abstrak. Dia tidak memiliki daya ikat dan tidak disertai perangkat penegakannya, tapi ia secara turun-temurun atau oleh para pendahulu masing-masing generasi terus dipegang. Itulah norma. Nah, karena sifatnya yang demikian, maka norma itu relatif, berbeda dengan hukum atau undang-undang yang bersifat objektif. Apa arti objektif itu? Artinya dia telah melalui proses objektifikasi, yakni proses di mana semua orang pada akhirnya bersepakat. Saya sering mencontohkan misalnya larangan mencuri. Larangan mencuri ini diambil dari norma berbagai macam agama, bahwa mencuri itu satu perbuatan yang salah. Tidak hanya dari sumber agama saya kira, tetapi juga dari sumber peradaban manusia. Karena itu tidak ada orang yang tidak sepakat dengan larangan pencurian di dalam KUHP kita. Karena apa? Mencuri itu merugikan orang lain. Nah, itu adalah contoh norma agama atau norma adat, budaya, sosial yang kemudian dipungut menjadi norma hukum. Itu arti dari norma. Ya, karena itu dia berbeda dengan hukum. Nah, di dalam literatur ilmu perundang-undangan yang populer sekali, bukunya Profesor Maria Farida misalnya, dan juga buku-buku yang lainnya, ada bukunya Amiruddin Syarif ya, dan buku yang baru ada Prof. Jimmy, Prof. Mahfud. Banyak dibagi istilah norma-norma, ada norma etika, ada norma agama, norma adat, dan berbagai macam klaster yang pada intinya berisi dengan suruhan dan larangan. Jadi norma itu biasanya berisi suruhan atau larangan. Janganlah kamu, atau kamu dilarang gitu ya, atau lakukanlah. Itu biasanya dirumuskan dengan kalimat-kalimat semacam itu. Saya juga mengutip misalnya pendapat lain bahwa pengertian norma atau kaidah sebagai kelembagaan nilai jika dirinci berarti pertama kebolehan atau yang dalam bahasa disebut ibahah atau mubah. Jadi dalam istilah Arab ini ya, dari sumber lain, bahwa norma itu adalah kebolehan, ibahah, lalu anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sunnah, atau larangan, anjuran untuk tidak melakukan itu makruh, lalu juga perintah yang positif itu wajib, dan larangan yang negatif itu disebut haram misalnya. Jadi itu berbagai macam istilah norma yang tersebar di dalam berbagai macam literatur. Nah, dalam konteks ilmu perundang-undangan, saya tidak akan terjebak pada norma kesopanan, norma adat, dan macam-macam, tetapi kita fokus saja pada dua jenis norma. Ya, saya mengutip Prof. Yusril ketika membahas undang-undang pemerintahan Aceh di tahun 2015
5/2006 ya, undang-undang ini disahkan, dibahas dan kemudian disahkan di 2006. Saya terlibat dalam proses ini. Pada intinya membedakan antara norma hukum dan norma non-hukum. Nah, ini yang lebih mudah saya kira. Jadi kita bedakan saja seluruh patokan standar ukuran yang ada di tengah masyarakat kita itu menjadi dua, yakni norma hukum dan norma non-hukum. Norma hukum itu artinya norma-norma yang potensial bisa diadopsi menjadi materi muatan undang-undang, atau dengan istilah lain adalah norma yang bisa diobjektifikasi dan kemudian disepakati menjadi materi muatan undang-undang. Sementara norma non-hukum adalah kebalikannya. Seperti apa sih contohnya? Kalau norma hukum, tadi larangan mencuri misalnya, itu bisa diobjektifikasi karena semua orang bisa bersepakat. Tetapi norma non-hukum seperti larangan menutup kepala misalnya, atau kewajiban menggunakan jilbab bagi perempuan. Ini norma agama, bahkan hukum agama ya. Di dalam agama tertentu ada satu pendapat bahwa perempuan wajib menggunakan jilbab. Tetapi apakah semua orang sepakat? Saya kira tidak hanya di luar Islam, di dalam Islam pun ini terjadi perdebatan. Apakah kemudian jilbab merupakan suatu kewajiban? Nah, kalau ketentuan kewajiban menggunakan jilbab ini diadopsi menjadi materi muatan undang-undang, apa yang akan terjadi? Saya kira norma ini akan sulit ditegakkan. Kenapa? Karena gagal diobjektifikasi atau tidak bisa diobjektifikasi. Ya, ribut banget ya. Bisik banget nyampe sini. Jadi norma ini tidak bisa diobjektifikasi. Karena itu sebaiknya tidak dijadikan norma hukum ya, tidak diadopsi menjadi materi muatan undang-undang. Atau yang sering populer saya contohkan di Aceh, ketika kami bekerja mengamati kanun-kanun khalwat di Aceh, ada salah satu bunyi pasal di dalam kanun tersebut bahwa khalwat itu adalah bersembunyi, ya sembunyi-sembunyi di ruang yang sepi dan seterusnya, antara laki perempuan yang bukan muhrim dan seterusnya. Tetapi kategori bersembunyi-sunyi itu seperti apa? Apakah kalau di pantai terbuka itu masuk kategori bersembunyi-sunyi? Karena dia tidak di ruang tertutup misalnya, atau di dalam mobil berdua gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi norma-norma yang sumir, karena kemudian dipaksakan menjadi materi muatan kanun khalwat di tahun 2003, dan terbukti pula kemudian penegakannya menjadi tidak pasti ya. Ada orang yang ditangkap tetapi secara objektif sebenarnya dia tidak masuk kategori berkhalwat misalnya, dan seterusnya. Ini karena memaksakan norma non-hukum dijadikan materi muatan undang-undang. Nah, saya sangat mengharapkan Anda ketika Anda menjadi legal drafter atau policy maker, lawmaker, menjadi anggota parlemen, norma-norma yang bukan merupakan norma hukum sebaiknya tidak diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Percayalah, dia akan sulit ditegakkan, dia akan menimbulkan kontroversi. Alih-alih mencapai cita ideal penegakan hukum, yang terjadi justru adalah pelembagaan diskriminasi, karena norma tersebut mengandung muatan yang diskriminatif. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagian lain, tapi sebelum itu saya ingin ringkas ya, dalam tabel yang Anda bisa lihat adalah perbandingan antara norma hukum dan norma non-hukum. Pertama, kalau dilihat dari daya ikat, jadi unsurnya daya ikat atau aspeknya, daya ikatnya seperti apa sih? Kalau norma hukum, daya ikatnya universal, artinya dia bisa mengikat semua orang. Sementara norma non-hukum itu sektoral. Ada orang yang bersepakat, ada orang yang mengimani norma tertentu, tetapi kelompok yang lain tidak mengimani, tidak mempercayai, ya, tidak menganggap itu suatu pelanggaran misalnya. Itu dari sisi daya ikat. Yang kedua dari sifat. Sifat norma hukum mengikat secara umum, sementara norma non-hukum tidak mengikat secara umum. Ya, dia hanya mengikat bagi kelompoknya saja.
Lalu dari sisi sifat lagi, norma hukum disebut objektif, sementara norma non-hukum masuk kategori subjektif. Masih dari sisi sifat dari norma hukum itu heteronom, datang dari luar diri seseorang. Artinya, ya dia datang dari luar dirinya. Artinya ada pihak lain yang mewajibkannya atau melarangnya, yakni otoritas negara itu nanti. Sementara norma non hukum kategorinya adalah otonom, datang dari dalam diri seseorang, ya kepercayaan dirinya. Karena itu tanpa ada penegakan hukum, penegakan norma non hukum, orang bisa terus mengimani karena dia diturunkan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi. Itu namanya norma non hukum. Dari sisi sanksi, kalau norma hukum ada sistem sanksi, sementara norma non-hukum tidak ada sanksi. Kalaupun ada sanksi, ya sanksi sosial, sanksi yang hanya berlaku untuk kelompok. Lalu ada dari sisi instrumen penegak. Norma non-hukum tentu saja tidak ada. Tapi untuk norma hukum ada aparat dan institusi penegak hukumnya. Norma non-hukum, ya memang kalau untuk sebagian norma hukum Islam yang diadopsi Aceh, kemudian ada penegak hukumnya, tetapi itu berlaku sektor. Itu ringkasan beda antara norma hukum dan norma non-hukum yang bisa Anda lihat di dalam tabel yang saya bagi. Pada bagian akhir saya ingin menyampaikan soal hierarki norma dan konflik norma. Tetapi ini akan saya sajikan dalam materi berikutnya tentang hierarki norma. Demikian untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.